Halo teman-teman semua, di video kali ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap bermakna seputar pengelolaan dan pelatihan sumber daya manusia. Sebelumnya kenalin dulu, aku Syifa Zara. Halo, kenalin nama saya Cindy Tiara Revalina. Halo, kenalin nama saya Noni Militasari. Dan di video kali ini kita bakal bahas hal-hal yang gak cuma penting buat nambah ilmu, tapi juga bisa bikin belajar lebih seru dan relevan buat kehidupan sehari-hari. Yuk, langsung aja kita mulai obrolannya. Teman-teman, kita akan mulai obrolannya. Yang pertama, di bab 1 ada pendahuluan dan konsep dasar pengembangan SDM. Saya akan melempar pertanyaan ke Noni. Pertanyaannya, apa saja peran strategis Human Resource atau HR dalam perencanaan jangka panjang sumber daya manusia? Iya, Kak, saya jawab. Peran strategis HR dalam perencanaan jangka panjang sumber daya manusia meliputi yang pertama ada perencanaan tenaga kerja, menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan perkembangan teknologi dan strategi bisnis. Yang kedua ada pengembangan dari karyawannya, menyediakan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Yang ketiga ada rekrutmen dan seleksi, menarik dan memilih talenta terbaik untuk mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Bab yang kedua, rekrutmen dan seleksi karyawan. Pertanyaannya akan ditanyakan oleh Noni dan akan dijawab oleh Siti. Oke, untuk pertanyaan di bab 2 ini, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dari rekrutmen? Nah, faktornya ini ada 4. Yang pertama, reputasi perusahaan, employer branding. Yang kedua, kualitas iklan lowongan, jelas dan menarik. Yang ketiga, proses seleksi yang efisien dan transparan. Yang keempat, kompensasi dan benefit yang kompetitif. Oke, bab yang ketiga, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pertanyaannya akan ditanyakan oleh Cindy dan akan dijawab oleh saya. Metode apa aja sih yang dapat digunakan dalam pelatihan SDM? Oke, jawabannya itu ada beberapa metode ya yang bisa dipakai. Yang pertama itu on the job training atau itu bisa dibilang magang, coaching atau rotasi pekerjaan. Yang kedua off the job atau training, itu tuh seminar, workshop, e-learning dan atau pelatihan di kelas. Yang ketiga simulasi role play, studi kasus atau permainan bisnis. Yang keempat blended learning, kombinasi pelatihan online dan tatap muka. Oke, bab yang keempat, manajemen dan kinerja karyawan. Pertanyaannya akan saya tanyakan kepada Noni. Apa itu sistem penilaian kerja berbasis KPI dan apa manfaat utamanya dalam manajemen kinerja karyawan? Sistem penilaian kerja berbasis KPI atau Key Performance Indicator adalah metode evaluasi yang menggunakan metrik kuantitatif untuk mengukur sejauh mana karyawan atau organisasi mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan. KPI dirancang untuk memberikan informasi yang objektif dan terukur mengenai kinerja individu atau tim. Manfaat utamanya adalah membantu organisasi. Pertama, menilai ketercapaian tujuan secara konkret. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas karyawan. Yang ketiga, memfokuskan kinerja pada hasil yang strategis. Dan yang keempat, mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Bab yang kelima, kompensasi dan benefit karyawan. Pertanyaannya akan ditanyakan oleh Noni dan akan dijawab oleh Cindy. Pertanyaan dari saya untuk Cindy, kenapa sih kompensasi dan benefit itu penting banget? Soalnya itu jadi salah satu faktor utama kenapa orang mau kerja, mau stay atau malah resign dari suatu perusahaan. Kalau gaji dan benefitnya oke, karyawan pasti lebih semangat dan loyal. Tapi kalau ngerasa nggak adil atau kurang dihargai, bisa-bisa mereka pindah ke tempat lain yang lebih menguntungkan. Bab yang keenam, employee engagement dan motivasi. Pertanyaannya akan ditanyakan oleh Cindy dan akan dijawab oleh saya. Apa sih peran manajer dalam meningkatkan engagement dan motivasi tim? Oke, apa peran manajer dalam meningkatkan engagement dan motivasi tim? Kalau misalnya menurut saya mungkin ada beberapa poin ya. Yang pertama, manajer itu tuh berperan penting dengan cara memberi
jelas, ngebangun hubungan yang baik dengan anggota tim, memberikan apresiasi dan feedback secara berkala, mendorong dan mempartisipasi inovasi dari karyawan, dan menjadi contoh semangat kerja dan etos profesional. Jadi manajer itu perannya penting ya buat karyawan. Oke, bab yang ketujuh, manajemen karir dan suksesi. Pertanyaannya akan saya tanyakan kepada Noni. Bagaimana hubungan antara manajemen karir dan succession planning? Oke, untuk ini jawaban dari saya, manajemen karir berfokus pada pengembangan individu secara holistik ya. Sementara succession planning adalah bagian strategis yang memastikan perusahaan memilih kandidat siap untuk posisi penting. Keduanya saling mendukung. Yang pertama, program pembangunan karir membantu menciptakan kandidat yang qualified untuk suksesi, dan yang kedua, succession planning memberikan jalur karir jelas bagi karyawan berbakat. Oke, bab yang ke-8, kepemimpinan dan pengelolaan tim. Pertanyaannya akan ditanyakan oleh Noni dan akan dijawab oleh Cindy. Gimana ya cara ngatur tim itu biar kompak tuh? Kalian tuh ada beberapa alasan. Yang pertama, bagi tugas dengan adil, komunikasi yang lancar, saling percaya, jangan cuma nyuruh tapi juga bantu. Terus tuh yang terakhir, kasih pujian kalau timnya kerja bagus. Oke, bab yang ke-9, kesehatan dan keselamatan kerja. Akan ditanyakan oleh Cindy dan akan dijawab oleh saya. Gimana cara nerapin K3 di tempat kerja? Gimana cara nerapin K3 di tempat kerja ya? Mungkin ada beberapa cara simpel ya. Yang pertama itu pahami aturan K3 di tempat kerja kalian. Yang kedua itu pakai APD yang sesuai. Yang ketiga, jangan asal pakai alat atau mesin sembarangan. Yang keempat, laporkan kalau ada bahaya. Yang kelima, ikuti pelatihan K3 yang diadakan di kantor kalian. Oke, bab yang ke-10, judulnya pengelolaan sumber daya manusia berbasis teknologi. Pertanyaannya akan saya tanyakan kepada Noni. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis teknologi, itu tuh maksudnya apa sih? Itu artinya mengurus karyawan mulai dari rekrutmen sampai pengembangan dengan bantuan teknologi. Jadi HR zaman sekarang nggak cuma ngurus data di kertas, tapi udah pakai aplikasi, software, bahkan AI buat bikin semuanya lebih cepat, praktis, dan akurat. Oke, berarti pakai teknologi itu jauh lebih mempermudah semuanya ya. Mempermudah berarti. banget ya. Oke, bab yang ke-11, etika dan hukum dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pertanyaannya akan ditanyakan oleh Noni dan akan dijawab oleh Cindy. Oke, untuk pertanyaannya, etika dalam pengelolaan SDM itu maksudnya apa? Dan berikan contoh pelanggaran etika di tempat kerja itu apa aja? Etika itu kayak aturan gak tertulis tentang gimana kita bersikap yang benar dalam pengelolaan SDM. Etika itu artinya perusahaan dan HR harus adil, jujur, dan menghargai semua karyawan. Nah, contoh pelanggarannya tuh kayak ngomongin orang lain di belakang, seperti gosip di kantor. Terus yang kedua, nepotisme, rekrut orang karena keluarga atau kenalan. Yang ketiga, nahan gaji tanpa alasan. Yang keempat, nggak ngasih kesempatan yang adil buat promosi. Oke, udah selesai materi pengelolaan. Apa sih? PDP apa tadi? Pengelolaan dan pelatihan. Pengelolaan dan pelatihan. Oke, udah selesai materi pengelolaan dan pelatihan sumber daya manusia kali ini. Sekian dari kita semua. Bye bye.